Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua sendiri, Dian Alvaro. Kali ini gua malam-malam review ya guys ya. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Bukan, itu lagunya Lady Rocker ya. Dan ini by the way gue beli mobil ini 2019 akhir ya, kira-kira masih 2 tahun mobil gue ini ya guys ya. Dan mobil gue ini sudah tidak perawan lagi. Jadi ini memang 18 plus nih guys. Karena sudah tidak perawan lagi. Dan yes, ini adalah mobil gue, yaitu Toyota Kijang Innova all new ya, all new Toyota Kijang Innova tahun 2019, Ace, Suicidor, dan GR Sport. Nah, itu nama yang gua beri pada mobil ini ya. Dan GR Sport itu bukan berarti artinya Gazoo Racing, tapi itu adalah gimmick racing. Alias GR Sport, yaitu gimmick racing ya guys ya. Pada malam hari ini juga, dan gua akan review dari interiornya dulu, apa aja yang sudah gua rubah dari dalam mobil ini guys. Dan kalian bisa lihat ya, di sini ada ambient light tentunya, karena gua suka lampu-lampu pada dalam mobil itu, pada interior mobil tuh gua sangat senang sekali. Di door pocket tuh ada, dan yang di door pocket itu kalau gua matikan mesin ya, nah itu bisa kelap-kelip juga, dan bisa diatur cepat atau lambatnya si kelap-kelipnya itu dengan putar-putaran ini ya guys ya. Nah ini sebenarnya tidak hanya untuk gimmick aja, tapi ini juga berfungsi untuk memberi tanda saat kita membuka pintu ya guys ya. Dan kalau gua hidupin mesinnya lagi, dia akan fix lagi ya, tidak kelap-kelip lagi. Dan oh ya, yang di bawah ini lampu kolongnya dia sebenarnya ada 2 warna guys. Dia ada warna putih dan ada warna pink. Dan yang putih itu adalah untuk ambient light, untuk welcome-nya ya, untuk welcome light dari kolongnya. Yang putih ini kalau gua matikan mesinnya, dia akan guys warnanya. Dan kalau kita nyalakan atau kita kontak on, nah dia yang pink juga akan menyala. Dan kalau kita kunci yang putih, dia akan mati guys. Nah tuh, jadi ini yang welcome light yang warna putih, dia ikut ke central lock ya. Jadi kalau kita kunci dari luar pun, dia akan mati si lampu kolongnya itu yang warna putih. Dan kalau kita unlock, dia akan menyambut kita ya tentunya sebelum kita masuk ke dalam mobil guys. Dan itu juga terintegrasi dengan beberapa welcome light yang ada di sekujur tubuh dari mobil gua ini guys. Dan untuk setirnya ini aslinya tipe V ya, basically mobil gua tuh tipe V. Dan ini sudah gua ganti setirnya Venturer ya guys ya, yang ada wood panelnya ini, karena yang tipe V dia sudah ada wooden panel di sebelah sini. Oke. Dan di sini untuk setirnya dia sama sih sebenarnya. Untuk tipe V itu dia ada audio steering switch dengan voice command dan bluetooth teleponi, ada airbag tentunya. Dan di sini ada pengaturan MID, dan tentunya juga sudah dijahit kulit yang bagian bawah ini dengan jahitan asli, dan di atas wooden panelnya. Dan untuk setir tentunya ini Innova, dia sudah tilt dan teleskopik ya. Dan teleskopiknya ya lumayan jauh sih. Oke, lumayan jauh. Dan ya kita nonaktifkan lagi untuk tuasnya tuh ya di bawah. Untuk tilt dan teleskopiknya masih manual, dan untuk wiper dia sudah
intermittent, meskipun ini belum ada pengaturan intermittennya. Dan yang gua sayangkan wiper belakangnya hanya satu pengaturannya guys, alias nggak ada intermittennya untuk yang tipe V ya. Kelihatannya kalau tipe di atasnya yang wiper belakangnya ini atau tipe Q itu ya, itu wiper belakangnya sudah intermittent kelihatannya. Gua agak lupa ya guys ya. Dan di sini untuk pengaturan headlamp dia untungnya sudah ada fog lamp dan terintegrasi tentunya ini dengan tuas headlamp, tentunya dengan triple turn signal lamp. Oke. Dan tidak ada cruise control ya guys ya, karena mobil gua manual guys. Karena gua suka yang ala-ala drag race tuh ya, jadi yang benar-benar memainkan transmisi manual. Dan mungkin gua terinspirasi dari Dominic Toretto ya guys ya. Nice. Atau pemainnya Fast and Furious itu kalau acting kan dia bener-bener karena sangat racing ya. Jadi gua tetap ada unsur racing di dalam mobil ini guys. Cuma ya untuk Innova tipe V ataupun semua line up Innova dia masih plastik keras ya guys ya. Sayang sekali ini yang gue sangat sayangkan untuk mobil yang dulu gue beli itu di angka 400-an juta ya. Ya mungkin hanya 400 juta ya bagi gue. Sombong amat. Ya, dan di sini masih plastik keras, dan untungnya dia sudah dikasih ala-ala wood panel ini, meskipun ini gue nggak yakin ini kayu asli ya, alias ini mungkin hanya printing, ini wooden printing. Dan di sini ada satu cup holder yang langsung di depan kisi AC itu ya, ala-ala JDM. Dan di sini door trimnya dia yang tipe V, dia auto hanya sisi pengemudi guys. Kalau yang tipe di atasnya dia sudah all auto. Dan sebenarnya ini banyak aftermarketnya, cuma belum gua kasih modul all autonya ya. Banyak sih yang jual di online, belum gua tambahkan karena aslinya nih yang auto hanya di sisi pengemudi, auto up and down. Dan di sini pengunci pintu, pengunci jendela, dan ini ada backlightnya ya. Sayangnya backlightnya hanya di sini dan sini ya, yang ini nggak ada. Dia handle-nya chrome. Dan di sini untuk pengaturan spion dengan retract ya. By the way ini spionnya juga sudah gua ganti ya guys ya, kepunyaan Odyssey RB yang model ngelipatnya tuh nyentrik ya guys ya, tapi lebih nyentrik spion pickup gaul gua tuh Suzuki Carry terbaru yang pakai spionnya BMW M3 ya guys ya. Dan itu sangat langka banget, dan ini masih biasa sih. Kalau yang spionnya Carry gua itu udah luar biasa banget ya. Gua sangat suka sekali, nyentrik sekali tentunya. Dan di sini di bawah ada indikator alarm, indikator parking sensor, dan corner sensor. Ada 4 corner sensor di tubuh mobil ini, plus 2 sensor parkir belakang. Di sini lupa gua, ini untuk membuka kap mesin, dan ini untuk membuka tangki bensin. Untuk kunci biasa ya, dia model flippy gitu ya. Belum gua apa-apain sih karena kuncinya ya sudah bagus. Gua sih lebih senang masih memakai kunci seperti ini ya, ketimbang yang harus pencet-pencet tombol, karena lebih lebih natural aja sih kalau menghidupkan mesin dengan putar-putaran sih. Apalagi puterannya di sini tuh rasanya lebih natural aja. Untuk mobil-mobil zaman now mungkin sudah terlihat kuno, tapi karena gua masih old school, jadi gua masih menerapkan starter mobil yang seperti itu. Dan di sini untuk speedometer, nah ini juga masih gua pertahankan karena gue juga sudah suka ini model speedometernya. Dia di kiri tachometer, indikator suhu mesin, dan di tengah MID yang besar ya. Ya maksudnya lumayan besar. Dan di sebelah kanan dia speedometer dan fuel meter. Tentunya ini juga ada pencet-pencetan. Ini untuk trip A. Ini ya yang di bawah ya, trip A, trip B,
dan untuk pengaturan brightness ya dari indikator ataupun speedometer dari mobil ini, dan odometer tentunya, karena speedometernya sudah Optitron, jadi kalau kita matikan gelap ya tentunya. Sudah sering gua jelaskan untuk speedometer Optitron, dan kita lihat saja untuk MID-nya di sini. Oh, oke. Nah ini dari sini ya guys ya. Untuk tombolnya dia di sebelah sini, dan ini juga bagian dari MID-nya. Kita pencet yang ini dulu ya guys ya. Buat apa? Di sini ini untuk mengatur ataupun memperlihatkan konsumsi bahan bakar yang real time ya guys ya. Itu ada dua animasi, ada yang kayak bar gitu dan ada yang model angka, dan ini hanya sekali ya pencet, dan itu nggak bisa dipencet lagi. Dan kita ke bawahin ya, kita ke bawahin, ini ada range dan ada after reset ya. Range itu adalah sisa bensin, sudah sering gua jelaskan. Dan ada ini ya, yang unik dari mobil ini juga ada eco score ataupun eco indikator. Jadi semakin kita nyetirnya hemat ya, dan skor kita di sini akan semakin bagus. Ini 0 sampai 100 ya, dan ini juga ada ala-ala grafiknya gitu. Dan ini juga ada eco indikator, juga ada ala-ala grafiknya gitu. Dan di sini ada eco saving komparasi dan after reset ya, dan kembali ke rata-rata konsumsi bahan bakar, real time konsumsi bahan bakar. Dan kalau kita ke kanan gini, tadi gua ke bawain gini, dan kalau kita ke kanan ini adalah indikator warning. Kalau ada yang bermasalah pada mobil ini akan kebaca di message-nya ini ya guys ya. Dan di sini untuk settings, nah ini settingsnya blank gini, dan kita harus pencet yang tengah sini tentunya. Kita pencet, dan ada meter customization. Nah, itulah pokoknya meter customization. Nah, itu pokoknya. Dan di sini ada pengaturan language atau bahasa, pengaturan units. Nah, ini untuk eco indikator, dan balik ke switch settings, dan ada drive info juga yang tadi tuh ya, yang untuk real time konsumsi bahan bakar nih, bisa value atau yang model bar. Dan di sini ada drive info 2 nih, sama sih. Ini juga ada distance, range, average speed. Nah, kayak after reset ya, dan instalasi display dikembalikan ke setelan pabrik ya guys ya. Di sini juga ada eco indikator. Nah, ini bisa di on dan bisa di off kan. Dan pengaturan units ini bisa kilometer per liter ataupun liter per 100 km. Dan pengaturan bahasa di sini bahkan bisa English, France, ada Espanyol, dan ini ada bahasa itu ya, kayak bahasa Thailand apa ya ini ya. Ya itulah pokoknya. Dan ini ada Portugis dan Indonesia. Ya itulah pokoknya. Dan di sini tidak ada apa-apa lagi guys. Kembali ke data-data berkendara ya. Oke lah, gitu aja mungkin. Dan di sini untuk indikatornya biasa ya. Maksudnya untuk indikator lampu-lampunya ini untuk perlampuan dan lampu sen ya biasa sih. Dan untuk tipe V ini dia belum dilengkapi dengan traction control dan stability control pada zamannya ya guys ya. Jadi untuk airbagnya pun dia masih 3, 1 di sini, dan tentunya di bawah sini ya. Ciri khas Toyota sih memang kalau di atasnya dia sudah 7 airbag. Dan untuk kisi AC-nya bagusnya dia bisa ditutup semua nih untuk kisi-kisinya. Jadi kalau kalian kedinginan bisa fleksibel ngaturnya, ini bisa di atas bawah, kanan kiri, dan bisa ditutup lah tuh. Di sini dipercantik dengan list silver, di sini juga ada list silver. Dan sekalian kita bahas head unitnya. Dan head unitnya memang tidak gua modifikasi karena gua sudah senang dengan head unitnya ini. At least gua jarang banget ngutak-ngutik head unit. Paling gua di dalam mobil itu dugem ya, alias gua jeduk alias gua sukanya dengerin musik aja melewati bluetooth musik ini. Dan tentunya bisa telepon juga, bisa radio, bisa aux, HDMI, mirror link ya. Dan RSE ini
untuk apa, pengaplikasian yang layar handphone ke layarnya ini ya kayak mirroring gitu juga sih. Dan di sini ada pengaturannya, kok ngeblur. Di sini ada pengaturan, ada browser juga sih sebenarnya, ini bisa disambungkan ke wifi, dan ini yang RS itu ya, dan ada radio, dan tentunya ini ada M Toyota. Dan di sini untuk wifi-nya ya, ataupun DLNA. Jarang sih gua untuk ngutak-ngutak unit ini, karena gua seringnya adalah memakai si Bluetooth-nya itu untuk sektor audio ya guys ya. Dan di sini bisa CD, dan di sini ada AUX dan HDMI. Di kanan ada USB dan SD card ya guys ya. Oke. Di sini dia juga ada pengaturan AC, dia sudah auto, untungnya auto climate dengan pengaturan suhunya auto climate control, tapi masih single zone sih. Dan di sini juga bisa menonaktifkan ataupun mengaktifkan AC belakang. Di sini tentunya lengkap, ada rear defogger, front defogger, dan untuk pengaturan arah semburan tentunya lengkap, bisa ke kaki juga ya, bisa defrost ke depan, dan ini ada knob open close air, dan ada tombol AC. Di sini, nah ini aftermarket, ini adalah untuk mengaktifkan lampu yang ada di bawah mobil guys. Kelihatan enggak tuh? Mana sih? Ya nanti akan gua tunjukkan aja. Yang pokoknya yang ada di bawah ataupun di kolong mobil. Dan di sini, nah ini aslinya untuk bawaannya dia harusnya kosong ya. Ini harusnya untuk tempat penyimpanan dan beberapa untuk power outlet. Tapi ini karena sudah ber-air suspension mobil gua, jadi ini dijadikan untuk tachometer air suspensionnya. Dan di sini untuk lampu yang ada di door pocket itu, nah, dan power outletnya gua pindah di sebelah sini. Dan ini bahannya kayak blue-through gitu, dan di sini adalah untuk memainkan si air suspensionnya. Dan di sini untuk indikatornya ini ada 2 jarum. Yang jarum depan itu untuk ban depan. Nah, jadi semakin dia ke atas dia semakin tinggi, dan tentunya bisa di bawah. Yang kiri ini by the way dia untuk ban depan ya guys ya. Nah, itu semakin dia ke bawah semakin ceper, dan yang sebelah kanan dia untuk ban belakang. Nah, itu ban belakang yang jarum kuning ini ya, dan ini yang sebelah kanan, yang ini putih dan yang ini biru. Dan yang di tengah ini untuk apa? Ini untuk menghidupkan kompresor dari mobil ini guys, kompresor dari air suspensionnya. Dan untuk apa kompresor itu akan gua terangkan di bawah sini. By the way, kompresornya sebenarnya akan hidup jika si udara sudah habis pada tabungnya ya guys ya. Jadi ini sebenarnya untuk menonaktifkan ataupun mengaktifkan secara manual sih. Jadi kalau kita berisik ya kompresornya, kita bisa matikan secara manual di sini. Cuma kalau kita masih mengisi atau ingin mengisi si tabung air suspensionnya, kita bisa hidupkan kompresor dari sebelah sini guys. Tapi kalau kompresornya ini dia juga otomatis, dia kalau tabung ataupun udara yang di dalam tabung itu sudah habis, dia akan mengisi sendiri. Kalau sudah penuh dia akan mati sendiri guys. Dan di sini tentunya versi manual 5 speed ya, biasa sih. Cuma memang Innova yang manual nih koplingnya berat banget anjir. Nih ini gua kalau lagi kena macet-macetan ini kayak lagi nge-gym, tapi cuma kaki sebelah kiri ya. Jadi ini kaki kiri gua ini agak berotot nih, karena gua sering pakai mobil ini ya. Meskipun akhir-akhir ini gua jarang pakai mobil ini, cuma kalau pas ketemu macet tuh rasanya kayak nge-gym ya kaki kiri gua. Dan ini bener-bener agak keras sih ya, agak keras ya, nggak sampai keras kayak batu tuh nggak, cuman ini untuk didorong tuh agak effort ya, agak effort. Dan di sini, nah ini dia adalah guys, ini Welen Welen ataupun sirine patwal ya guys ya. Dan ini gua masang ini tentunya nggak sembarangan gua pakai ini, paling gua pakai untuk klaksonin ya. Nah gitu. Dan ini juga bisa dikecilkan volumenya sebelah sini. Dan ini untuk sirinenya, bunyi-bunyiannya bisa dipilih dari sini. Nggak akan gue hidupin ya, karena ini suaranya kenceng banget untuk Welennya ini ya, gue sebut Welen sirine patwal. Di sini juga ada mode siren, dan ini untuk on off-nya sebelah sini. Cuma ini gue sambungin ke ACC, kalau mobil ini on dia akan on, kalau mobil ini mati dia akan mati guys.
dan juga bisa dimatikan manual sebelah sini. Nah ini mati ya guys ya. Oke, kita nggak bisa lagi. Jadi ada dua nih on off nya dari sini dan dari sono juga bisa. Kita hidupkan lagi dan tentunya nih ada halo-halonya ya guys ya. Kalian ngomong nih di sini dan ke pencet gini kalian ngomong, nanti suara kalian akan terdengar di luar mobil ya guys ya. Dan tentunya gua nggak sembrono pakai ini ya. Gue biasanya hanya memakai untuk klakson saja guys, untuk klakson yang totot gitu aja sih. Selebihnya karena gue jarang ikut apa ya, komunitas, gue bahkan nggak ikut komunitas mobil ini, jadi ya gue hanya pasang, ya hanya sekedar pasang gitu aja lah guys. Dan yang sering gue pakai hanya klakson saja. Di sini ada satu cup holder dengan apa tuh, yang gue jadikan coin holder ya, banyak tempat penyimpanan koin. Di sini ada parking brake, sudah dilapis kulit yang bawahnya, cuma yang di sini dia karet, nah yang sini dia lapis kulit. Nah untuk ini tambahan, dan nih untuk konsol box, nah ini dia juga sudah kulit dengan jahitan asli. Dan di bawah sini dia ada ada remote ya, itu remote akan gue jelaskan di belakang nanti ya. Di sini ada penyimpanan yang dalamnya sudah dilapis bahan sejenis Bluetooth, dan ini hanya satu level ya guys ya, hanya satu level. Dan untuk glove box dia slow opening, dia ada dua ya, dan di atas ini ada kisi AC nya dan bisa dibuka ataupun ditutup. Nah ini tutup dan yang ini buka ya, jadi ya bisa sedikit mendinginkan minuman kalian yang sudah dingin ya guys ya. Cuma kalau minuman kalian belum dingin gitu, untuk mendinginkan ya lama. Cuma kalau minuman kaleng kalian terutama sudah dingin ya, bisa dinginnya tuh agak tahannya tuh bisa lebih lama gitulah maksud gua. Dan di sini ada glove box lagi-lagi slow opening, cuma sayangnya ini belum dilapis bahan apa-apa. Dan ini kita kunci dulu ya mobilnya, gua takut dibegal nih guys. Oke, karena gua seorang YouTuber. Dan di sini dia ada jok yang lagi-lagi nggak gua modifikasi karena gua sangat menghargai interior mobil ini guys, jadi gua standar aja ya. Jadi lagian joknya juga sudah bagus, patternnya ini gua sih suka sih untuk pattern yang tipe V ini. Cuma yang tipe G itu agak nista sih untuk tipe G, dan untuk tipe V ini dia sama dengan patternnya tipe Venturer ataupun tipe Q pada zaman itu. Sorry, mungkin tipe Q ya, tipe Q pada zaman itu, karena yang tipe Q itu warnanya black, cuman patternnya sama dengan ini. Cuma kalau tipe V dia coklat gini, dan gue sih lebih senang yang coklat gini ya guys ya. Nah ini ada pattern yang kalau kata Om Mobi ini sudah tidak pantas untuk menyandang nama Kijang lagi, karena ini patternnya sudah kayak pattern harimau nih kata Om Mobi. Dan di sini ada seat belt standar, tentunya head adjuster. Kok ngeblur ya anjir dari tadi. Oke, dan di sini ada replika Toyota Alphard. Oh bukan guys, ini adalah replika dari Lexus LM350 ya. Kita scroll ke bawah dan kita lihat sorot lampunya tuh, kelihatan ya ada mobil di depan tuh yang agak tinggi. Dia ada backlightnya warna kuning ya, agak samar-samar terlihat.